Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya dengan Ricky Martono akan membahas topik dengan judul cost reduction. Menarik nih topiknya ya, mengurangi biaya atau cost reduction. Saya mengambil beberapa sumber yang tertera di bawah sini ya. Nanti bisa Bapak Ibu cek sendiri sumbernya. Oke, kita mulai ya. Nah, apa itu cost reduction? Cost reduction adalah strategi mengurangi biaya demi meningkatkan atau mempertahankan atau mencegah menurunnya profit terlalu dalam. Kedua adalah proses mencari dan menghilangkan atau mengurangi biaya atau aktivitas atau resiko yang tidak diinginkan tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas barang atau jasa kita. Kalau kita tahu, profit ini sama dengan sales dikurang cost, ya kan? Tentu kita pengen profit terus naik. Maka pilihannya adalah sales naik dan cost harus turun, salah satunya ya. Nah, tapi cost reduction ini bisa dilakukan pada saat kondisi krisis juga, sehingga ketika krisis itu sales sulit naik, maka harapannya adalah di pengurangan biaya. Nah, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kenapa penting? Karena pertama, persaingan ya. Karena mengakibatkan sales jadi sulit naik. Kedua, krisis. Ketika krisis akan terjadi krisis ekonomi atau disruption lain sehingga dapat mengganggu keuntungan perusahaan untuk bisa bertahan. Nah, ya kan? Dan kita nggak tahu nih apa dampaknya terhadap keuntungan perusahaan sehingga cara yang paling efisien adalah mengurangi cost reduction. Tapi cost reduction juga bukan dilakukan semena-mena begitu saja. Ada tahapannya Bapak Ibu. Tahap pertama adalah reduce ya, yang benar-benar mengcut reduce cost gitu ya, yang paling bawah nih, atau namanya cost cutting ya. Level 1 paling bawah ini adalah perusahaan mengurangi biaya yang nampak langsung oleh mata. Misalnya yang tadinya naik pesawat kelas atas ini kita alihkan saja menjadi pesawat kelas budget. Kan langsung kelihatan tuh selisih harga tiketnya. Ya enggak? Mengurangi lembur ya, menawarkan paket pensiun dini karena dampaknya langsung kelihatan ke keuangan perusahaan. Menunda kompensasi benefit untuk karyawan, ya kan? Mengganti dokumen fisik menjadi e-paper langsung kelihatan di angka keuangan kita, langsung nampak tuh biayanya turun, ya. Nah, tapi itu tidak berdampak pada perubahan budaya kita untuk improvement dan mengurangi biaya. Karena ada tahap kedua, Bapak Ibu. Tahap kedua adalah optimize, remove waste and increase efficiency ya. Level kedua. Konsepnya adalah cost management dengan mengurangi pemborosan, yaitu menerapkan konsep Lean yang cukup terkenal atau Six Sigma pun juga bisa. Ya, tapi dampaknya memang medium term, beda dengan level pertama yang langsung terlihat saat itu juga. Level kedua ini baru kelihatan mungkin 2-3 tahun setelah kita menerapkan Lean atau Six Sigma, kan begitu. Pengurangan biayanya bukan dihitung dari pengeluaran atau pembayaran yang berkurang, tapi pengurangan dari jam kerja atau working hours, pengurangan dari resources yang kita butuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan gitu. Pada level 2 ini sudah mulai ditanamkan budaya improvement dan cost reduction dengan cara mengajak karyawan berpikir dan berperan sebagai problem solver. Beda dengan level 1 yang masih, pokoknya ada angka mahal, kurangin deh. Nah, tapi itu nggak berdampak pada budaya cost reduction karena pengen cepet aja dan mudah. Ya. Yang ketiga ada rasionalisasi. Seek business, mencari business relevance, flexibility, dan agility. Cost design namanya. Dengan cara mengintegrasikan sistem perusahaan, misalnya dengan IT, menerapkan teknologi 4.0, meningkatkan atau menambah skill karyawan sehingga proses kerjanya menjadi lebih fleksibel dan agile, ya kan? Jadi integrasi di setiap divisi dalam satu perusahaan, tidak ada lagi silo. Nah, ini tentunya membutuhkan culture budaya improvement yang merata, menyeluruh, dan komprehensif di dalam satu perusahaan. Betul kan? Ini sudah masuk ke ranah-ranah culture nih Bapak Ibu. Tapi inilah yang paling penting dari cost reduction. Culture. Ya. Langkah awal dari yang ketiga ini adalah membentuk karyawan agar memiliki beberapa keterampilan supaya pekerjaannya bisa lebih fleksibel, agile tadi ya. Kita bisa benchmark kepada perusahaan lain untuk melihat performance kita apakah sudah baik atau belum, ya kan? Dampaknya memang akan terasa jangka panjang sih. Nggak mungkin setahun 2 tahun, mungkin bisa 5 tahun. Tapi ya itu benefitnya pun juga akan semakin jauh ya, semakin
jangka panjang juga. Beda dengan cost cutting. Hari ini di cut cost-nya, besok-besok nggak ada yang bisa di-cut lagi cost-nya. Nah, dampak manfaat lain dari yang langkah ketiga ini adalah berkurangnya keluhan pelanggan atau pencapaian perusahaan terhadap sertifikasi standarisasi tertentu, misalnya ISO, ya, yang gunanya juga bisa untuk sebagai promosi perusahaan kepada masyarakat dan kepada perusahaan lain dalam sistem supply chain-nya, dalam jaringan supply chain, ya, sebagai sarana promosi. Nah, kalau sudah punya standarisasi kualitas yang baik ini, maka perusahaan berkesempatan, berpeluang untuk naik ke tahap paling atas dari cost reduction, yaitu transform, invest more untuk optimize more. Jadi mengurangi biaya dengan cara pertama kita investasi dulu, keluar uang dulu. Dalam jangka panjang, wah itu pengurangan biayanya luar biasa sekali. Jadi langkah pertama invest dulu ya. Nggak langsung ujuk-ujuk kita pengen potong, enggak. Ya. Di langkah keempat ini, transform, kita berorientasi keluar perusahaan karena cost reduction-nya dicapai dengan cara mengintegrasikan semua proses di dalam supply chain kita. Dari hulu sampai hilir, dari supplier kita sampai konsumen kita. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam satu rantai pasok untuk mengurangi cost atau cost reduction. Jadi sudah sampai pada kolaborasi dengan pihak eksternal dan tentunya ya dampak panjang juga ya, jangka panjang juga nih dampaknya nih ya, karena bagaimana kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain kalau mereka nggak percaya dengan kita, atau sebaliknya kita kerjasama dengan perusahaan lain tapi mereka masih pada level 1, kita sudah level 3 atau 4, wah itu kan nggak sepadan. Jadi harus sama-sama dalam satu supply chain semua punya culture yang sama, mencapai level cost reduction yang sama, awareness yang sama mengenai pentingnya culture untuk improvement dan investasi di awal untuk bekerja sama sehingga dalam jangka panjang cost-nya akan berkurang. Ya. Jadi itulah tahap 4 yang sudah sangat paling manjur ya bisa dikatakan ya Bapak Ibu ya, soalnya udah paling atas nih. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga memberi sedikit insight kepada Bapak Ibu. Informasi lebih lengkap tersedia di buku terbitan saya sendiri, tulisan saya sendiri. Dan silakan follow IG saya di ricky.vmartono. Terima kasih.